dia ba'da Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Ummahat, sore hari ini seperti biasa, setiap hari Rabu sore kita akan mengkaji materi dasar Islam dari akar hingga daun. Dan ini adalah materi kita pada Rabu yang lalu. Mudah-mudahan Ummahat ya, yang kemarin hadir bisa memahami ya yang kemarin sudah kita bahas ya. Jadi kita kemarin membahas tentang revisi pemahaman tawakal kepada Allah. Sudah kita bahas apa itu tawakal ya. Dia adalah amalan hati, hukumnya wajib ya. Dan tawakal juga dijelaskan banyak di dalam nas Al-Quran ya, kewajibannya baik di dalam Al-Quran juga di dalam sunnah ya, kewajiban tawakal bagi seorang muslim. Nah, kemudian kita bahas ya bagaimana terjadi kekeliruan di tengah kaum muslim di dalam memahami makna tawakal ya, seolah-olah tawakal dipahami sebagai sikap pasrah ya, pasrah tidak berupaya, sebagaimana yang disebut dalam hadis terkait dengan mengikat unta. Dan ini ada hadis yang banyak ya dibahas oleh para ulama ya untuk membahas tentang tawakal. Dan juga nanti hadis ini juga membahas tentang hukum sebab akibat ya, dimana kemarin kita sudah bahas bahwa hadis tentang mengikat unta itu dipahami sebagai hadis yang mengatakan atau hadis yang mengandung pemahaman bahwa tawakal itu setelah berupaya. Ya, kemarin ya sempat ada pemahaman bahwa tawakal itu dilakukan setelah berupaya. Karena di dalam hadisnya juga dikatakan i'tilha wa tawakkal. Ikatlah dulu untamu baru kemudian bertawakal. Sehingga seolah-olah tawakal itu artinya adalah tawakal setelah berupaya. Jika tidak berupaya, maka seseorang tidak dikatakan tawakal. Nah, itu yang penting untuk direvisi ya, karena faktanya tidak demikian ya. Tawakal itu adalah tawakal, dia amalan hati, sementara upaya atau amal dia adalah amalan fisik ya. Bukan amalan hati tapi amalan fisik yang kedua-duanya menjadi wajib kita lakukan sebagai seorang muslim. Baik tawakalnya juga upayanya. Nah, kemarin juga sempat kita bahas sedikit selewat ya tentang hukum sebab akibat. Artinya ketika seseorang diwajibkan untuk beramal secara fisik, bukan hanya bertawakal, maka penting bagi dia memahami tentang hukum sebab akibat. Nah, ini juga yang akan kita lebih rinci pada sore hari ini ya. Ummahat yang masih kemarin-kemarin ada yang ingin ditanyakan, boleh ya nanti didiskusi, silahkan diajukan lagi pertanyaannya. Barangkali ada yang kemarin belum sempat ya terbahas atau baru kepikiran gitu ya, pengen nanya tapi udah keburu selesai kajiannya. Nah, hari ini kita akan bahas lanjutannya ya terkait dengan hukum sababiyah ini ya. Nah, ini dalam materi yang sudah saya kirim juga ya ke Bu Mimi. Insya Allah ini sebentar. Nah, ini kita akan lanjut ya, Umahat. Karena memang ini masih berkaitan dengan masalah tawakal.
bagaimana kita kemudian memahami tentang kaidah kausalitas ya atau hukum sebab akibat dalam beramal. Nah, kenapa penting? Kemarin sempat kita bahas ya, kenapa penting sih kita membahas tentang hukum sebab akibat ya atau membahas tentang kaidah kausalitas dalam beramal. Karena tadi ada dua aktivitas yang harus kita lakukan ya. Yang pertama adalah aktivitas hati ya atau amalan hati, yaitu kita bertawakal kepada Allah sepenuh-penuhnya, bertawakal kepada Allah secara total ya. Dan siapa yang tidak bertawakal kepada Allah, maka hakikatnya dia melakukan dosa. Ya, kalau dia tidak bertawakal kepada Allah, bahkan dipertanyakan nanti keimanannya. Nah, di samping kita harus bertawakal, yaitu melaksanakan amalan hati, kita juga wajib melaksanakan amalan fisik. Apa itu amalan fisik? Yaitu melaksanakan amal-amal yang bisa menghantarkan kita kepada tujuan atau target yang kita inginkan. Untuk itulah maka penting sekali seorang muslim memahami tentang kaidah kausalitas ya atau bahasa kita istilahkan dengan sebab akibat ya, hukum sebab akibat dalam beramal. Mungkin ini dianggap sebagai materi yang nggak usah terlalu dalam gitu ya bahasnya, karena manusia itu terbiasalah dalam kehidupan sehari-hari itu selalu akan berkaitan ya dalam kehidupannya, selalu berkaitan dengan kaidah kausalitas sebab akibat gitu ya. Kalau kamu mau begini, kamu harus begitu. Kalau kamu tidak melakukan begini, maka jangan berharap kamu bisa begitu. Nah, itu namanya hukum sebab akibat. Ya, jika mau seperti ini, maka harus seperti itu. Kalau kamu tidak seperti ini, jangan berharap kamu bisa seperti itu. Nah, itu ya istilah hukum sebab akibat. Nah, tapi nanti ternyata di dalam Islam dijelaskan secara rinci. Ya, tidak sekedar jika mau seperti ini maka akan seperti itu, bukan hanya itu ya, tapi nanti akan ada penjelasan yang lebih rinci. Ya, mudah-mudahan umat semua bisa mengikuti ya satu tahap demi tahap ya. Jadi mohon memang ini perhatiannya mesti penuh ya. Kalau tidak penuh ya biasanya nanti akan bingung ya memahaminya. Nah, bagaimana kita memahami kaidah kausalitas dalam beramal ya setelah kita bahas tentang tawakal ya kemarin ya. Jadi kita lihat lagi, review lagi ya pertemuan yang lalu kita bahas tentang tawakal dan amal. Nah, ketika datang kepada Rasulullah ya seorang laki-laki Badui yang kemudian dia meninggalkan untanya tanpa diikat, kemudian dia mengatakan, aku membiarkan untaku, lalu aku akan bertawakal kepada Allah, gitu ya. Tawakal tuh Allah, kata dia begitu. Tapi kemudian Rasulullah bersabda, Iqilha wa tawakkal. Ikatlah untamu dan bertawakallah kamu kepada Allah. Nah, setelah kemarin sudah kita bahas ya, hadis ini bukan sedang membahas bahwa tawakal itu setelah beramal. Ya, clear ya? Yang kemarin. Ada yang masih belum clear, nanti boleh nanya ya. Tawakal itu satu hal dan beramal itu hal yang lain. Artinya tawakal itu berbeda dengan amal. Ya. Sehingga ya dari topik hadis ini, dari maudhu ya, maudhu itu topik ya, topik yang dibahas apa sih di hadis ini ya, maka di sini menjelaskan bahwa terdapat kewajiban untuk melakukan hukum sebab akibat bersamaan ya, bersamaan dengan kewajiban bertawakal gitu. Saya paham ya. Jadi ada dua hal yang wajib kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kewajiban untuk melakukan hukum sebab akibat, ya, dan juga sekaligus kita wajib bertawakal.
Jadi dua-duanya, ya, tidak boleh salah satu. Seseorang yang bertawakal belum tentu dia akan melaksanakan amal-amal yang sesuai dengan sebab akibat, sesuai dengan kaidah kausalitas. Mungkin dia sudah bertawakal, ya, tawakal tu ala Allah, dia sudah bertawakal kepada Allah, tapi ternyata dalam amal kesehariannya atau dalam upaya mencapai tujuan atau target yang dia inginkan, ternyata dia justru tidak melakukan amal-amal yang sesuai dengan sebab akibat. Atau bisa jadi orang, ya, seseorang dia sudah melakukan sebab akibat, ya, amal-amal yang sesuai dengan sebab akibat. Tapi ternyata dia nggak tawakal. Bisa seperti itu. Artinya orang yang sudah melaksanakan segala amalnya itu sesuai dengan yang dituntun oleh syariat, ya, termasuk juga sebab akibat yang bisa menghantarkan dia ke tujuan yang ingin dia capai, tapi bisa jadi dia sebetulnya nggak tawakal sama Allah. Ya, masih ingat nggak Umahat terkait dengan Mu'tazilah dan Jabariyah? Ada yang masih ingat? Coba satu atau dua orang lah yang kalau yang masih ingat, atau buka-buka deh catatannya ya yang kemarin-kemarin itu. Apa yang dikatakan sebagai kelompok Jabariyah? Ada yang masih ingat? Coba. Apa itu Jabariyah? Siapa? Jangan Bu Yoyo Manusia ah. memiliki Nggak boleh Bu kehendak. Yoyo. Host, Oh, host nggak boleh oke. jawab. Iya, 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 iya. Host nggak boleh jawab. Yang jawab Umahat aja. Silakan. Siapa yang mau jawab? Jabariyah apa Jabariyah? Masih ingat nggak? Halo. Paham memaksa. Ada yang mau jawab nggak? Bu Endang udah senyum-senyum kayaknya mau jawab ya. Saya Ustazah, Siapa yang kelompok jawab? yang memiliki keyakinan bahwa setiap manusia terpaksa oleh takdir tanpa memiliki pilihan dan usaha dalam perbuatannya. Oke. Dipasrah sama takdir. Hai, catatannya lengkap banget ya. Alhamdulillah. Ya. Bu siapa nih? Gak kelihatan soalnya di saya. Bu, Bu siapa ya? Kalau di situ tulisannya Bu Arta. Bukan Bu Arta. Iya, Lisa, betul Ustazah. Ustazah. Bu Lisa. Betul. Oh, Bu Lisa. Oh iya iya iya. Soalnya tulisannya Arta Cilegon ya. Iya betul. Apa tadi? Jabariyah ya. Kelompok yang berpemahaman bahwa manusia itu nggak punya irodah, ya, nggak punya kehendak. Artinya mereka-mereka ini mungkin nggak mereka itu bertawakal kepada Allah? Mungkin, sangat mungkin, bahkan mungkin bisa jadi mereka sangat bertawakal. Ya, tapi kelirunya mereka adalah mereka tidak melakukan kaidah kausalitas dalam beramal. Mereka cuma tawakal tok, gitu. Mereka yakin bahwa segala sesuatu itu semuanya ada dalam kendali Allah. Semuanya ada dalam kehendak Allah, kekuasaan Allah, itu. Dan mereka boleh jadi sudah bertawakal, ya. Tapi kalau misalnya dia tidak melaksanakan amal-amal sesuai dengan kaidah kausalitas, maka hakikatnya dia tidak sedang mematuhi perintah Allah. Meskipun hatinya bertawakal kepada Allah. Bisa dipahami ya? Karena orang-orang Jabariyah itu apa? Dia lebih banyak pasrah, ya, pasrah kepada Allah tanpa mau beramal banyak. Gitu, ya. Jadi ya gimana ya? Kalau saya kan, ya misalnya orang Jabariyah ada yang mengatakan, ya kalau saya sudah ditakdirkan miskin, ya udahlah, saya gimana tidak bisa menolak kalau sudah Allah takdirkan miskin. Ya sudahlah, saya sabar saja. Sabar saja, gimana rezeki aja yang datang. Nah, itu. Ya, ini Jabariyah, ya. Nah, sebaliknya ada yang kelompok yang disebut sebagai Mu'tazilah. Nah, siapa Mu'tazilah yang mau jawab? Yang mau ngasih ini catatannya, coba. Mu'tazilah apa Mu'tazilah? Sebaliknya kan Mu'tazilah.
Sekalian supaya nggak ngantuk aja ibu-ibu. Siapa yang mau jawab? Apa itu Mu'tazilah? Jangan Bu Lisa lagi ya, yang lain. Biar hadiahnya dibagi-bagi sama Bu Yoyo. Ada yang mau jawab? Apa Mu'tazilah? Buka-bukalah. Buka-buka catatannya. Atau nggak punya catatan? Atau PPT yang kemarin dibagikan ya? Bu Mimi dibagikan kan di grup kan? Sudah ada yang jawab? Mu'tazilah. Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Saya mau jawab, Bu. Silakan, siapa? Iya. Saya Tendi, Bu, dari Tegal, Bu. Oh iya, silakan Dan Bu saya, Bu, Tenti. ini saya off kamera. Ya, Kelompok Mu'tazilah itu adalah kelompok mm-mm, yang berpemahaman bahwa manusia itu memiliki kehendak. Boleh memilih. mm-mm, Ya. ya. Ya, Terus itu. gimana tuh? Akhirnya mereka punya gimana pemahamannya? Karena manusia punya kehendak, jadi apa? Mereka punya pemahaman segala sesuatu itu hasil dari Usahanya sendiri. usahanya sendiri. Betul. Itulah Mu'tazilah. Ya. Dan ini ada kaitannya ketika membahas tentang tawakal dengan amal, ya, terkait juga dengan dua pemahaman dari kedua kelompok ini, ya. Yang satu tawakal, ya, dalam artian dia berpasrah diri kepada Allah, ya. Boleh jadi dia benar-benar menyandarkan kepada Allah dengan tawakal yang sempurna, tapi salahnya mereka tidak melaksanakan kaidah sababiyah atau kaidah kausalitas, ya, atau hukum sebab akibat. Jadi tiga ya istilahnya, bisa kaidah kausalitas atau hukum sebab akibat atau kaidah as-sababiyah. Ya, itu istilahnya sama aja. Tapi mereka tidak melaksanakan as-sababiyah, ya, tidak melaksanakan kaidah kausalitas. Apa yang terjadi pada kaum muslimin ketika umat didominasi oleh orang-orang Jabariyah ini? Yang terjadi adalah kemunduran. Kemunduran dari sisi apa? Kemunduran dari sisi kehidupan, ya, kesejahteraan, keilmuan, teknologi. Itu saat yang menguasai pemahaman yang menguasai atau mendominasi di tengah kaum muslimin itu pemahamannya orang-orang Jabariyah. Ya, jadi mereka itu hanya berpasrah sehingga terjadilah kemunduran di tengah kaum muslimin, ya. Tidak munculnya kesejahteraan ya di tengah umat. Kenapa? Karena mereka pasrah. Kalau udah miskin ya udah aja miskin. Ya, pasrah dengan bersandar hanya kepada Allah, ini sudah ketentuan Allah. Tentu saja ada pemahaman yang keliru ya. Ada yang keliru yang mereka miliki pemahamannya. Tapi kalau dinilai dari sisi tawakal, ya bisa jadi mereka tawakal ya kepada Allah, tapi dengan pemahaman yang keliru terkait dengan takdir misalnya ya. Nah, yang kedua Mu'tazilah sebaliknya. Ketika paham Jabariyah itu mendominasi di tengah kaum muslimin, muncullah orang-orang yang tidak sepakat, ya, tidak sepakat dengan Jabariyah. Maka mereka kemudian menggali Al-Qur'an dan menemukan ya ayat-ayat yang justru mengatakan bahwa manusia itu punya kehendak. Ya, manusia itu punya kehendak dan manusia itu akan dihisab sesuai dengan amal-amalnya. Gitu, manusia dia akan dihisab dengan hisab akhirnya neraka ataukah surga itu karena amal-amalnya. Dan bahwasanya ada banyak ayat-ayat yang mengatakan Allah itu tidak menzolimi manusia, ya, tidak menzolimi hambanya. Dan ini dipakai oleh orang Mu'tazilah tuh kan, Allah itu nggak zolim, Allah itu nggak mungkin mengatakan bahwa kamu miskin ya, kamu begini ya, begitu enggak. Tapi Allah itu membiarkan kita beramal. Ya, dan amal-amal kita lah, ini kata orang Mu'tazilah ya, amal-amal kita lah yang nanti akan menghantarkan kita kepada sesuatu yang kita inginkan. Gitu. Itu ya, itu Mu'tazilah. Keduanya muslim, keduanya muslim. Ya, tetapi terdapat kesalahan ya dalam memahami tawakal dan amal. Yang benar apa? Yang benar adalah bahwa kita memiliki kewajiban dua kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban untuk
melaksanakan ya amalan hati, yaitu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Dan yang kedua adalah kita wajib juga melakukan amal sesuai dengan hukum sebab akibat. Nah, ini akan kita bahas sekarang ya. Oke. Bagaimana ya peran as-sababiyah dalam kehidupan kaum muslimin? Ya, seperti yang sudah kita pahami. Jadi as-sababiyah, hukum sebab akibat, itu adalah upaya untuk mengaitkan sebab-sebab fisik ya dengan akibat-akibat yang juga bersifat fisik. Jadi ini lebih ke amalan fisik ya, Mahat ya. Amalan fisik. Jadi disebut dengan sababiyah itu kalau melakukan amalan yang bersifat fisik. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai target dan tujuan tertentu. Gitu. Ya. Upaya itu dilakukan dengan cara apa? Dengan cara mengetahui seluruh sebab-sebab yang mampu menghantarkan pada tercapainya tujuan, serta mengkaitkannya dengan seluruh akibatnya secara benar. Nah, itu disebut dengan sababiyah itu kayak gitu. Ya, kalau bahasa para ulama memang kayak gini ya. Jadi kalau mendefinisikan sesuatu ya, para ulama itu definisinya dibikin definisi yang jami' dan mani'. Apa itu jami'? Jami' itu menyeluruh. Definisinya menyeluruh. Nggak boleh definisi itu sepotong. Sehingga nggak lengkap. Ya, jami' itu lengkap. Dan mani'. Mani' itu apa? Mani' itu definisi itu harus bisa mencegah. Mencegah apa? Mencegah definisi lain masuk ke dalamnya. Gitu, ya. Makanya ini definisi sababiyah kok panjang banget ya, karena membuat definisi itu nggak boleh sembarangan. Dia harus jami' dan mani' gitu ya. Jadi sababiyah itu upaya untuk mengaitkan sebab-sebab fisik dengan akibatnya yang juga fisik. Sebab fisik dikaitkan dengan akibat yang fisik dalam rangka mencapai tujuan gitu. Jadi nanti perlu apa? Perlu ilmu memang. Perlu ilmu dan perlu wawasan. Kenapa? Karena butuh apa? Butuh mengetahui seluruh hal-hal yang bisa menghantarkan kepada tercapainya tujuan. Butuh ilmu nggak? Butuh ya, butuh misalnya kita katakan pengalaman, ya butuh pengalaman. Ya, kadang-kadang ilmu itu didapatkan dari pengalaman, ya. Ilmu itu didapatkan dari pengalaman. Tidak selalu ilmu itu didapatkan dari belajar, ya, belajar seperti ini. Bisa jadi dari pengalaman, ya, dia lakukan berulang-ulang, kemudian dia melakukan aktivitas dalam keseharian, terus dia mendapatkan kesimpulan, oh ternyata kalau saya melakukan seperti ini, maka yang akan terjadi adalah begini. Kalau saya tidak melakukan ini, maka yang akan terjadi adalah seperti ini. Nah, itu ilmu. Tapi ilmunya dia dapatkan dari pengalaman hidup. Ya, boleh. Dan itu menjadi apa namanya? Bahan baku ya, bahan baku untuk bisa menghantarkan ya kepada tujuan yang diinginkan. Nah, bagaimana ketika sababiyah itu dijalankan ya di tengah kaum muslimin tadi seperti yang sudah disampaikan ya, kehidupan kaum muslimin itu kan kehidupan menjalankan aktivitas ya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Jadi nggak ada tuh yang namanya kok seorang muslim itu diem aja gitu ya, nggak beraktivitas. Enggak lah, dalam kehidupannya pasti ya. Dia beraktivitas, beramal dalam rangka mencapai tujuan. Ya, dan umat Islam ya pada generasi pertama yaitu siapa? Generasi pertama itu para sahabat ya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi awal. 3 generasi awal yang dipuji-puji ya oleh siapa? Oleh Allah dan Rasul. Yaitu generasi para sahabat, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, mereka itu termasuk juga orang-orang setelahnya. Mereka itu memahami prinsip-prinsip as-sababiyah dengan baik. Makanya ketika mereka mendapatkan tugas ya atau mendampingi Rasulullah dalam menyebarkan Islam, mereka pakai itu pemahaman sababiyah ini. Ya, mereka terapkan ya pemahaman kaidah kausalitas dalam mengemban Islam. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Luar biasa. Luar biasa ya. Kalau Rasulullah dalam waktu 23 tahun kan
Dalam waktu 23 tahun Rasulullah berhasil menegakkan negara Islam di Madinah, ya, dengan keberhasilan yang gemilang. Kemudian maaf ya, ada backsound. Ya, pada masa itu generasi kaum muslimin, ya, generasi awal terutama, ya, ketika Allah menurunkan risalah kepada mereka, maka yang membuat mereka berhasil, ya, menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia, pelosok bumi, itu adalah pemahaman mereka terhadap dua hal ini, yaitu terhadap tawakal dan terhadap kaidah as-sababiyah atau kausalitas, ya, hukum sebab akibat ini. Ya, mereka mengemban Islam, menyebarkan dakwah, dan membuka wilayah-wilayah baru di berbagai pelosok dunia dalam waktu yang sangat cepat, ya, melampaui sejarah umat-umat lain tanpa didukung fasilitas yang memadai, betul nggak? Waktu itu kan belum ada teknologi, ya. Tapi hal yang mencengangkan, ya, bahkan tidak pernah dicapai oleh peradaban manapun, penyebaran ideologi, ya, dalam hal ini adalah Islam, ke seluruh pelosok dunia, di mana kemudian Islam itu diemban, ya, dianut, diyakini oleh manusia hampir sampai ke pelosok-pelosok bumi. Itu dalam waktu yang cepat, ya, dalam waktu yang cepat. Jadi diperkirakan kalau hitung-hitungan gitu ya, hitung-hitungan itu 2 abad saja. Ya, 2 abad saja, berarti 200 tahun saja. Islam mampu masuk sampai ke pelosok-pelosok wilayah. Ya, dan itu tanpa paksaan. Tanpa paksaan. Begitupun kita, ya, ke Nusantara, ya, Islam menyebar sampai ke tempat, ya, kita ini, itu betul-betul dengan penyebaran yang masif, ya, dari para ulama, ya, yang memahami pemahaman tawakal dengan pemahaman yang sempurna dan pemahaman tentang kaidah kausalitas. Kalau cuma tawakal aja nggak akan mungkin Islam akan nyampe ke Nusantara. Ya, kalau misalnya cuma tawakal aja enggak. Ya. Atau kalau cuma kaidah kausalitas saja, nggak akan bisa. Kalau mereka nggak punya teknologi, ya kan? Gimana caranya menyeberangi lautan, ya, menyeberangi padang pasir, ya, sampai atau hanya sekedar untuk, ya, menyebarkan keyakinan. Dan itu ternyata bisa tersebar. Ya, itu karena dua hal ini, ketawakalan, ya, tawakal tadi, dan mereka melaksanakan kaidah kausalitas. Ditambah lagi di masa-masa setelahnya kemajuan kehidupan umat Islam dalam seluruh bidang, ya, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, sampai taraf yang mengagumkan. Oh, kalau saya pakai istilah taraf yang mengagumkan itu apa? Semuanya itu apa ya? Ya, terkagum-kagum, ya. Mereka itu takjub, ya, takjub dengan peradaban Islam. Siapa sih yang membawanya? Cuma orang Arab. Nah, gitu ya. Kalau dulu kan orang Arab tidak diperhitungkan, ya. Orang Arab loh yang bawanya. Yang apa disebutnya kampung, nah, udik, ya. Kan kalau yang negara maju itu Romawi dan Persia. Tapi kalau Arab itu dibilangnya udik gitu, ya. Tapi mereka mampu melakukannya tadi dengan dua modal, ya, tawakal dan kaidah sababiyah. Ya. Nah, inilah, ya, pengaruh pemahaman as-sababiyah dalam kehidupan umat Islam. Ya, coba kita lihat lagi. Nah, tapi ternyata, ya, ada sikap-sikap yang ini adalah pengaruh dari Barat. Ya, ada yang dikatakan sebagai fatalisme. Masuk ke tengah kaum muslimin, ya, ketika kaum muslimin sudah sampai kepada tingkat kemajuan yang mengagumkan tadi, ya. Muncullah orang-orang yang terpengaruh oleh filsafat dari Yunani, filsafat dari Persia, filsafat dari India, di mana pemahaman-pemahaman filsafat ada di kalangan mereka yang memiliki fahamnya fatalisme. Apa itu fatalisme atau fatalisme, ya? Atau orang-orang yang
pasrah ya. Jadi fatalisme itu adalah sikap pasrah secara total ya. Mungkin kalau dalam bahasa Islam ya tawakal, makanya dalam para ulama yang mengistilahkan fatalism itu adalah tawakuliyah. Tawakuliyah, tapi ini berbeda dengan tawakal yang dimaksud dalam Islam ya. Tapi ini pasrah secara total plus ya menunjukkan tidak adanya upaya untuk mengaitkan sebab dengan akibat ya. Jadi sikap yang fatalism itu adalah pasrah tanpa berbuat gitu ya. Gitu ya. Nah, fatalisme itu menunjukkan pada adanya sikap merasa puas dengan hanya menjalani sebagian sebab dan lebih menyandarkan diri pada perkara gaib yang tidak mungkin diketahui. Nah, ini hati-hati nih. Kadang-kadang orang yang memiliki paham ya fatalism ini, mungkin mereka juga melakukan amal, tapi amalnya itu nggak maksimal, asal-asalan, ya hanya sebagian upaya yang dia lakukan. Banyakannya apa? Banyakannya itu pasrah aja deh, gitu ya, kepada hal yang gaib. Kalau orang Barat ya pasrahnya kepada alam, gitu. Orang Barat itu karena kalau ke gaib juga mereka nggak ngerti ya tentang adanya ketentuan-ketentuan takdir dan sebagainya, gitu. Tapi kalau di kalangan kaum muslimin apa? Pasrah kepada hal yang gaib itu apa ya? Kepada ketetapan Allah, takdir ya, tentang masalah takdir. Apa-apa takdir, apa-apa takdir gitu ya. Ya, gimana ya udah takdirnya sih saya begini, gimana ya setiap ada kejadian, udah takdirnya. Semua dibahasnya ke arah takdir. Padahal seharusnya nggak selalu begitu kan ya? Masih ingat ya Ibu-ibu? Bahas tentang kodok kodar. Masih ingat nggak? Ya, ini kayaknya nanti Bu Yoyo, Bu Mimi, kita adain ujian ya, biar ibu-ibu, mereview lagi ya. Di sini juga udah ada tanya jawab sih sebetulnya ya. Masih ingat nggak ya dalam pembahasan kodok dan kodar waktu kita bahas ya di beberapa waktu yang lalu ada aktivitas atau peristiwa-peristiwa dalam kehidupan manusia masuk kategori apa? Mukhayyar dan musayyar. Masih ingat nggak? Ini saya tuh serasa ngomong sendiri nih, ibu-ibu pada tutup ini ya. Suara saya tapi jelas kedengeran nggak? Jangan-jangan dari tadi saya ngomong sendiri. Suara saya kedengeran? Jelas Ustazah. Jelas. Khawatirnya nggak kedengeran. Oke, baik. Masih ingat ya, ada lingkaran atau ada wilayah, ada area yang mukhayyar, ada juga area yang musayyar. Ya, mukhayyar apa mukhayyar? Area yang di sana kita bisa memilih, ya, memilih amal, bisa juga menolak. Nah, tapi ada juga wilayah yang musayyar, ya. Musayyar itu apa? Wilayah yang kita tidak bisa memilih. Kita hanya menerima kejadian itu secara terpaksa. Gitu, ya. Nah, apa kaitannya dengan fatalism tadi? Nah, orang-orang ya yang berpemahaman fatalism, mereka lebih banyak ya memasukkan setiap peristiwa itu ke musayyar. Apa-apa ya gimana ya, saya nggak bisa apa-apa. Ini kan takdir Allah. Saya jadi begini juga memang kehendak Allah. Ah, itu seolah-olah semua kejadian itu masuk ke area musayyar. Padahal enggak kan? Ada area-area yang bisa kita pilih, bisa kita tolak, ya, bisa kita upayakan. Itu adalah area yang mukhayyar. Ya, kesalahan ya di antara atau di tengah kaum muslimin. Jadi muncul tuh orang-orang fatalis. Orang fatalis ya, kita bilangnya fatalis atau orang yang fatalism ya. Padahal pada saat yang sama masih banyak sebab-sebab lain yang dapat diupayakan atau masih perlu adanya upaya untuk mengaitkan sebab dengan akibatnya secara benar. Jadi hati-hati juga nih, kita masuk kategori fatalis
ya. Sementara fatalism itu sesuatu yang bertentangan ya dengan kaidah sababiyah yang diwajibkan oleh Allah, ya, oleh Rasulnya juga. Contohnya misalnya di sini ya, kalau kita mau bahas terkait dengan contoh, misalnya yang termasuk sikap fatalis itu, misalnya seorang mahasiswa ingin memperoleh nilai yang sempurna, ya, pada saat ujian. Tapi dia hanya mempelajari mata kuliah yang disukainya aja. Nah, ini termasuk yang fatalis. Kok bisa sih? Kan dia udah berusaha, dia juga belajar lah lumayan gitu mata kuliah yang disukai dia pelajari. Nah, itu tetap dikatakan fatalism. Ya, fatalisme. Kenapa? Karena seharusnya kalau dia ingin nilai ujiannya sempurna, maka dia tidak hanya atau tidak boleh hanya mempelajari mata kuliah yang disukainya saja. Saya yang ini nggak senang, makanya saya jadi nggak ngerti. Tapi dia pingin hasilnya sempurna, nggak mungkin kan? Ya, nggak bisa seperti itu. Jadi kalau dia belajar hanya sebagian saja, padahal keinginannya itu keinginan yang sempurna, maka dia sudah dimasukkan ke dalam orang yang bersikap fatalisme. Ya. Atau seorang ibu misalnya menginginkan anaknya jadi anak yang solih, tapi kemudian hanya memasrahkan pendidikan anaknya di TPA misalnya, ya, menyerahkan ya ke TPA. Ya gimana ya, saya nggak bisa baca Quran. Udah, saya titip aja deh di TPA. Setelah itu sudah merasa tenang dia. Merasa dia sudah melaksanakan usaha-usaha untuk menjadikan anaknya solih. Padahal jauh sekali. Masih banyak ya, masih banyak sebab-sebab lain atau amalan-amalan lain yang bisa ya menghantarkan cita-citanya tadi. Gitu. Ya. Berarti apa tuh seorang ibu kalau mau dikatakan tidak fatalis ya, atau seorang ibu yang paham kaidah sababiyah mesti gimana? Dia harus mempelajari sesuatu yang akan membuat anaknya jadi solih. Apa yang mempelajari Islam? Gitu ya, mempelajari Islam. Bahkan kalau sebisa mungkin gitu ya, anaknya itu mendapatkan pemahaman Islam dari dirinya. Dominan gitu ya, dominannya. Jangan diserahkan kepada yang lain, apalagi masih kecil. Ya, kalau TPA itu hanya membantu saja. Nah, itu ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi jangan sampai kita nanti masuk ke dalam kategori yang fatalism ya. Nah, ternyata kemampuan manusia benar memang berbeda-beda ya. Kemampuan manusia itu kan berbeda-beda. Ada yang dia itu mampu melaksanakan sebab-sebab yang banyak ya. Ada yang tidak, betul. Jadi secara fitrah manusia memang berbeda-beda satu sama lain ya, termasuk kemampuan dia dalam mengaitkan sebab akibat ya, termasuk juga beda-beda ambisinya ya, obsesinya, motivasinya gitu. Beda-beda kan? Nah, dengan perbedaan ini maka biasanya keberhasilannya juga beda. Jadi keberhasilan yang diraih itu kadang-kadang sesuai dengan sebab-sebab yang dia jalankan. Gitu ya, sebab akibat yang dia jalankan. Ya wajar lah, ya wajar ketika ada orang yang mendapatkan hasil yang baik gitu ya, atau sangat baik karena usaha yang dia lakukan juga sangat baik. Atau sabab-sabab yang dia upayakan banyak. Wajar nggak? Wajar. Ya. Kalau ada orang yang nggak usaha, ya nggak usaha, atau nggak banyak usaha gitu ya, dia tidak menjalankan kaidah sababiyah, tidak menjalankan hukum sebab akibat, dia lebih banyak pasrah, tapi kemudian dia bisa meraih cita-cita. Ya, ketika bisa meraih cita-cita, kemudian kita katakan gimana? Orang-orang yang kaya banget gitu ya, kaya banget. Tapi kemudian bukan dari hasil usahanya, ya, entah dari mana, entah dari mana. Terus kita melihat ya kondisi itu sesuatu hal yang apa? Aneh, ya kan? Biasanya kita bilang, kok bisa ya? Aneh, kok bisa ya? Nah, itu sesuatu hal yang biasanya nggak lazim, gitu ya, nggak lazim. Beda kalau gini, oh dia dapat rezeki nomplok tuh, ternyata kakeknya dulu itu adalah tuan tanah, nah, misalnya ya, ternyata dia kebagian
harta warisan yang sekaligus ya, harta warisannya besar. Oh ya, kalau itu berarti ada sababnya meskipun bukan hasil usaha dia, gitu. Tapi biasanya ya yang seperti itu bukan prestasi, ya kan? Sesuatu keberhasilan itu dari pemberian itu bukan prestasi, ya bukan prestasi. Makanya umat Islam itu nggak usah bangga sebetulnya, ya dengan keberhasilan-keberhasilan yang dia dapat, tapi bukan dari jalan usaha, ya hanya jalan dikasih gitu ya, diberi atau hadiah saja begitu. Nggak ada kebanggaan pada diri umat, ya. Jadi seseorang ya nggak penting juga gitu ya membanggakan keberhasilan kalau bukan hasil usaha, ya hasil amalnya gitu, ya. Nah, perbedaan dalam memaksimalkan sababiyah di antara manusia ternyata dipengaruhi oleh dua hal, Mahat, ya. Perbedaan dalam memaksimalkan sababiyah, ya. Jadi memaksimalkan usaha, memaksimalkan sebab akibat, ya mengkaitkan sebab akibat itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama oleh akalnya, yang kedua oleh kehendaknya. Ya. Yang pertama oleh akalnya dan yang kedua oleh kehendaknya. Nah, dua hal inilah yang nanti akan berpengaruh kepada maksimal tidaknya sababiyah seseorang. Ya. Apa yang dimaksud dengan akal? Nah, pengaruh akal gimana? Nah, kita tahu ya fungsi akal. Kita sudah bahas tentang akal, tentang berpikir. Masih ingat? Masih ingat apa itu berpikir? Ya. Apa itu akal? Ya, kita sudah bahas pada pertemuan yang awal ya, awal sekali. Nah, dikatakan di sini bahwa fungsi akal menetapkan sesuatu berdasarkan pemikiran yang sesuai dengan kaidah tertentu. Itu namanya akal, ya. Jadi fungsi akal itu yang menetapkan sesuatu. Menetapkan sesuatu setelah apa? Setelah dia berpikir. Ya, setelah berpikir sesuai apa? Sesuai asas yang dia berpikir. Ya, sesuai kaidah tertentu. Kaidah tertentu itu apa maksudnya? Asas berpikirnya apa? Kalau asas berpikirnya itu adalah Islam, ya, asas berpikirnya itu adalah akidah Islam, maka pemikirannya itu adalah pemikiran Islam, ya. Nah, kemudian yang kedua, yang mempengaruhi maksimal tidaknya seseorang menjalani sababiyah itu adalah irodah. Irodah itu apa? Kehendak. Ya. Apa yang dimaksud irodah? Irodah adalah kebulatan tekad. Ya, kebulatan tekad terhadap kelangsungan suatu aktivitas. Bagaimanapun berat dan melelahkan, ya, disertai dengan keteguhan dan konsistensi dalam usaha tersebut. Ya, jadi irodah itu kebulatan tekad ya untuk melangsungkan amal. Ada orang yang cerdas, ya, dia pandai, pinter dalam, ya tentu dalam berpikir. Misalnya kayak gini, kalau kamu mau apa namanya misalnya bisa ya membeli rumah dalam waktu 1 bulan, maka yang harus kamu lakukan adalah A, B, C, D, E, F, G, A sampai Z. Dari A sampai Z. Ini orang ini tahu banget gimana caranya bisa mendapatkan rumah ya dengan sesuai keinginan tapi dalam waktu 1 bulan. Oh, dia tahu tuh dari A sampai Z sababiyahnya. Kamu harus melakukan ini, ngerti? Tapi bisa jadi dia tidak punya irodah. Bisa jadi dia nggak punya irodah, nggak punya kebulatan tekad. Ya, dia tahu semuanya yang bisa dia jalankan, tapi dia nggak punya tekad, nggak punya apa, nggak punya keinginan juga, nggak punya kehendak. Kenapa kamu nggak melakukan? Kalau kamu udah tahu, ya emang saya nggak pengen punya rumah. Nah, bisa jadi nggak? Bisa jadi kan kayak gitu ya. Ada orang yang tahu bagaimana cara keberhasilan itu dicapai, tapi dia nggak melakukan. Karena apa? Karena nggak ada irodah. Nggak ada irodahnya. Ya memang saya nggak pingin, atau memang saya nggak terlalu pingin. Nah, bisa jadi itu. Nah, ini ada pada seorang muslim dengan tingkatan yang berbeda-beda.
Ya, ada akalnya leveling ya, leveling akalnya itu dari yang paling misalnya paling bawah gitu ya sampai paling atas yang cerdas ya, dia bisa mencari cara ya semaksimal mungkin. Tapi ada juga tuh yang irodahnya itu juga levelingnya leveling dari bawah sampai lemah lah ya, irodahnya lemah sampai kuat. Itu ada. Nah, tentu saja mereka yang akalnya kuat ya dan irodahnya kuat, maka dia biasanya orang-orang yang mampu akan mencapai hasil yang paling baik. Gitu. Nah, ini kita bicara kaidah sababiyah ya. Kita tidak berbicara tentang apa namanya takdir Allah ya, yang tadi terkait dengan masalah tawakalnya itu. Ya, atau tidak berbicara tentang pertolongan Allah ya, tidak berbicara tentang pertolongan Allah. Tapi kita berbicara tentang amal manusia. Di mana amal manusia itu kalau seseorang itu dia punya akal yang tinggi, ya akal yang tinggi itu maksudnya yang cerdas, banyak ilmunya gitu ya, banyak pengalamannya, dibarengi dengan irodah yang juga kuat, maka biasanya ya keberhasilan capaian cita-citanya itu lebih banyak ketimbang yang lain ya kurang gitu ya dari sisi akalnya, kurang dari sisi irodahnya. Karena memang faktanya manusia berbeda-beda. Gitu ya. Bisa difahami? Saya pelan-pelan ini mudah-mudahan bisa ini ya, bisa tertangkap maksudnya ya. Oke. Nah, kemudian apa yang penting sekali yang harus dilakukan dalam mencapai hasil? Nah, ini ada dua tadi ya, karena yang mempengaruhi tercapainya hasil itu pada diri seorang muslim itu ada dua, yaitu akalnya, ya, yang kedua adalah irodahnya. Maka apa yang harus dilakukan, ya, untuk mencapai satu hasil, ya, melalui dua hal tadi, melalui akal dan irodahnya. Kita lihat dari akalnya dulu. Yang pertama, yang penting untuk kita lakukan, ya, dalam apa mentargetkan ya atau menginginkan sesuatu hasil yang baik, yang pertama ya harus menentukan target dulu, ya target ya dari amal tadi, ya atau tujuan dari amal tadi. Apa bedanya target sama tujuan? Target itu kalau bahasa Arabnya itu ahdaf, artinya target itu tujuannya jangka pendek, ya ahdaf. Kalau tujuan itu sering diistilahkan para ulama itu dengan istilah ghoyah. Ghoyah itu tujuan jangka panjang. Nah, usaha untuk mewujudkan target, berarti yang jangka pendek, akan menjadi sempurna dengan adanya goyah, dengan adanya tujuan jangka panjang. Jadi dua-duanya penting. Tujuan jangka panjangnya penting, tujuan jangka pendeknya juga penting. Gitu, ya. Sebaliknya akan lebih tergambar untuk meraih tujuan, maka harus dibuat tujuan antara atau tahapan-tahapan ya, target-target. Ini saya kira kalau umahat yang sering apa namanya ikut training tentang kepemimpinan ini sering dibahas ya tentang masalah tujuan target. Nah, dalam keseharian kita seperti apa ya? Tujuan jangka panjang kita apa? Tujuan jangka panjang kita adalah hari tua yang sejahtera, misalnya gitu ya ada. Pingin hari tuanya sejahtera. Maka yang gambaran sejahteranya harus jelas ya. Kayak gimana gambaran sejahtera buat dia? Itu namanya goyahnya dia. Tujuannya. Sejahtera itu apa? Terpenuhi semua sandang pangan papan. Tidak hanya terpenuhi, tapi sandangnya juga dengan kualitas sekian. Dia seperti ini. Papannya juga dengan kualitas begini, dan seterusnya. Pokoknya tergambar oleh dia tujuannya seperti apa. Maka dia perlu untuk menentukan target-targetnya. Berarti saya harus melakukan di tahun pertama kerja. Misalnya ini kan orang-orang yang apa motivasi ya, training motivasi itu. Tahun pertama kerja mesti ngapain, tahun kedua harus apa yang didapat, tahun ketiga, dan seterusnya. Sampai akhirnya dia bisa menetapkan ya bahwa goyahnya atau tujuannya bisa dia capai. Jadi ada target-target jangka pendek. Memang seperti itulah kita juga sebagai seorang muslim. Ya.
Pingin apa? Pingin ya supaya anak kita nanti jadi ulama, misalnya gitu. Ya, itu cita-cita saya. Maka itu goyah, ya goyah, jadi ulama. Maka apa ahdaf yang harus dilakukan? Target-target jangka pendeknya. Berarti kita harus pilih-pilih sekolah. Udah jelas lah kalau dari kecil gitu ya kita tanamkan tekadnya kepada ulama, menjadi ulama. Terus kita pilih sekolah-sekolah yang guru-gurunya bisa kita percaya, ya. Nanti kita juga pikirkan biayanya, ya. Kemudian apalagi misalnya jenjangnya, ya. Setelah dari sini sekolahnya kemana lagi, setelah dari sini kemana lagi. Itu adalah target-target ahdafnya atau jangka pendeknya. Itu juga penting, gitu. Jadi nggak sekedar goyah. Kalau goyah aja nggak pakai ahdaf kayak mimpi, ya kayak mimpi cuma pengen doang, ya tapi nggak jelas langkah-langkah atau tujuan-tujuan pendek. Kemudian apalagi yang kedua dalam masalah akal ini, mengetahui sebab-sebab yang dapat menghantarkan pada tercapainya tujuan tadi, yaitu tadi dirinci ya apa aja nih yang harus saya lakukan ya. Kemudian yang ketiga, mengaitkan sebab dengan akibat dengan benar, supaya apa? Supaya target bisa diraih dengan cepat tanpa menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Kayak gini misalnya tadi ya, contoh aja. Kalau ingin anaknya menjadi ulama, maka menyekolahkannya nggak boleh ke sekolah yang, misalnya, tidak mengajarkan Islam. Ya, misalnya dengan mengatakan, nggak apa-apa lah, kan cuma SD, cuma SMP. Misalnya dengan seperti itu. Maka itu boleh jadi mengaitkan sebab akibatnya kurang benar, kurang pas, kurang cocok. Gitu. Sehingga nanti target yang diraihnya nggak bisa cepat. Ya, atau lambat ya, gimana ya, cita-citanya udah dari awal jadi ulama tapi sekolahnya dari TK, SD, SMP itu misalnya sekolah yang menjauhkan justru dari pemahaman-pemahaman agama, ya agak berat itu nanti baru mulai dari SMA misalnya itu ya. Jadi mengaitkan sebab akibatnya juga harus benar ya supaya yang bisa diraihnya bisa teraih dengan cepat. Nah ini kalau contohnya para sahabat ya, para sahabat ya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in ya, terutama para sahabat karena dalam kondisi yang serba pas-pasan ya, tidak ada sarana prasarana yang memadai, tapi mereka mengaitkan sebab dan akibat secara benar ya. Maka ketika mereka harus ya mendakwahi misalnya, mendakwahi satu kepala kabilah ya, kepala kabilah ya, maka yang dilakukan apa? Tentu ini dengan arahan dari Rasulullah ya, sepeninggal Rasulullah dengan arahan dari para khalifahnya. Maka mereka harus melakukan ini, mereka harus melakukan itu tanpa melihat berat ringannya upaya itu. Ya, kalau harus itu yang dilakukan, maka mereka akan lakukan. Ya, tentu saja nanti akan yang keempat harus diperhatikan. Apa yang keempat? Memperhatikan hukum alam dan aturan kehidupan. Ya, artinya usahanya harus sesuai dengan tolok ukur fisik yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta. Gitu. Kalau kita itu nggak bisa terbang, ya manusia nggak bisa terbang, maka pastilah harus menjalani waktu, menyusuri tempat itu dengan membutuhkan waktu. Ya, berada di darat itu berjalan, apakah naik kendaraan, nah itu tuh sesuatu yang sesuai dengan hukum alam, gitu ya. Dan aturan kehidupan itu artinya Islam, aturan Islam harus diperhatikan juga. Jadi kita dalam mencapai target-target juga jangan lupa ada hukum alam yang juga harus kita ikuti ya. Memang kita tidak bisa keluar dari hukum alam ya, termasuk juga syariat Islam. Jadi harus juga disesuaikan dengan syariat Islamnya ya. Nah, ini 4 hal ya yang terkait dengan ketika kita ingin mencapai satu hasil yang maksimal gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini nih ya, perkara yang terkait dengan irodah tadi, yang tekad. Apa yang harus kita upayakan ya terkait dengan irodah ya. Yang pertama ya tekadnya harus sempurna. Ya, ini yang ngomongnya juga kayaknya belum sempurna ya kalau punya tekad ya. Ini yang sempurna itu para ulama gitu ya. Para rasul, para nabi itu tekadnya sempurna karena mereka itu mengetahui betul ya apa yang harus mereka capai dan apa yang diperintahkan oleh Allah. Terus tidak hanya dia sempurna tapi juga konsisten. Konsisten berarti dia menetapi. Kalau konsisten itu artinya menetapi. Menetapi itu apa? Ya berada pada jalan itu terus. Atau yang namanya tekad itu ya begitu, konsisten ya.
nggak apa namanya tuh naik turun ya atau bahkan berbelok arah gitu ya. Kemudian continue berarti apa, melakukan sesuatu dari dari proses-prosesnya sampai seterusnya sampai Z gitu ya, didasarkan pada apa, visi hidup yang jelas ya. Visi hidup kita kan Islam, berarti harus didasarkan kepada akidah Islam ya, tekadnya ya yang sempurna. Nah, kemudian yang kedua, perasaan butuh pada aktivitas. Nah, ini ya. Untuk irodah ini supaya hasil juga sesuatu yang kita inginkan itu berhasil dengan baik, itu harus ada perasaan butuh pada satu aktivitas itu. Contoh ya. Orang kalau tidak pernah merasakan terzolimi, artinya gini, tidak merasa terzolimi. Ini tidak merasa terzolimi itu bisa jadi memang beneran dia tidak terzolimi atau dia lempeng gitu ya, tidak merasa terzolimi. Bisa jadi. Biasanya dia tidak akan pernah butuh untuk menghilangkan kezoliman, bener gak? Iya kan? Contohnya sekarang ini, ya, ketika Palestina dijajah sedemikian rupa, ya berpuluh-puluh tahun, ya, apa yang ada dalam hati kaum muslimin? Terzolimi kan? Merasa terzolimi. Tidak hanya saudara-saudara kita yang di Palestina, tapi kita umat Islam di seluruh dunia itu merasa terzolimi. Maka biasanya karena kita merasa terzolimi, maka akhirnya kita menginginkan untuk menghilangkan kezoliman tadi. Ya, bertekad ingin menghilangkan kezoliman. Maka muncullah irodah, keinginan untuk menghilangkan kezoliman. Nah, kalau sudah ada tekad untuk menghilangkan kezaliman, karena apa? Karena butuh kepada hilangnya kezaliman. Untuk apa kezaliman harus dihilangkan? Agar umat Islam kembali mulia. Nah, gitu. Tapi aneh kalau ada seorang Muslim yang melihat Palestina itu tidak merasa terzalimi. Itu aneh banget. Tidak merasa terzolimi. Akhirnya apa, mereka dengan enaknya gitu ya meremehkan. Ya, kalau kemarin kan remaja ya masih ada viral kemarin ya, remaja makan di mana itu, di restoran fast food ya, fast food yang pro Zionis ya, kemudian mereka dengan apa bikin candaan-candaan, ini daging anak Palestina gitu dia makan ya, ini aku minum darahnya anak Palestina gitu. Itu ngenyek gitu ya, ngenyek. Itu apa? Dia itu orang-orang yang merasa tidak terzolimi. Makanya dia nggak butuh. Ya lebih parah lagi sih sebetulnya ini ya. Ada juga level-level di tengah kaum muslimin yang juga sama, tidak merasa terzolimi, makanya tidak butuh juga untuk menghilangkan kezoliman ini. Bahkan mereka menganggap biasa-biasa saja deh urusan Palestina itu, urusannya Palestina. Kita yang ada di Indonesia ya sudah ngurusin Indonesia saja gitu. Banyak nggak yang kayak gitu? Banyak, ya banyak. Nah, kemudian yang ketiga, apalagi yang penting ya, seimbang antara cita-cita dan kemampuan serta fasilitas yang dimiliki. Tapi ini bukan pembenaran ya, bukan pembenaran. Seringkali ada ya seorang muslim gitu, tapi dia itu punya cita-cita ya, tapi dia merasa bahwa cita-citanya tidak sesuai, tidak boleh tinggi-tinggi deh gitu. Saya nggak mau cita-cita tinggi karena nggak sesuai dengan kemampuan gitu. Ya, nggak bisa apa namanya mencapainya lah karena nggak punya kemampuan, nggak punya fasilitas. Nah, kalau itu klaim, kalau kayak gitu klaim ya. Karena penting juga ya seorang muslim itu eh, menggali potensi dirinya. Ya, menggali potensi dirinya. Sejauh mana yang bisa dia lakukan. Kemudian dia pasang cita-cita. Ya, kalau nasihat para ulama itu ya boleh pasang cita-cita itu tinggi dan kemudian kita berupaya untuk menyusun tangga ke sana. Gitu, ya, menyusun tangga ke sana. Jadi jangan bikin tangga kemudian cita-citanya dicantolin di ujung tangga. Nah, itu kan pendek banget. Tapi katanya lemparkan cita-cita itu setinggi awan. Nah, terus bikinlah tangga menuju ke awan. Katanya begitu ya, nasihat-nasihat dari para ulama. Maka dikatakan di sini ya, cita-cita yang besar gitu ya, yang apa namanya yang seharusnya juga ada dalam diri kaum muslimin itu
ya dengan kemampuan yang terbatas ya dapat melahirkan keputusasaan. Ini nggak boleh. Jadi kalau cita-citanya terlalu besar, besar itu dalam artian dia nggak lihat potensi diri, itu bisa putus asa. Sebaliknya cita-cita yang terlalu rendah, ya, padahal kemampuannya besar, ya untuk merealisasikannya kadang-kadang dapat melahirkan kecerobohan gitu. Ini nasihat para ulama ya. Jadi kembali ya bagaimana kita menggali potensi diri ya. Menggali potensi diri bisa jadi orang lain yang melihatnya, bisa jadi diri kita yang melihatnya potensi itu ada ya. Boleh dengan kita tanya-tanya ya. Kadang ada ya konsultasi tentang apa sih sebetulnya potensi diri kita itu. Itu ya. Nah, itu ibu-ibu sekalian ya yang bisa kita bahas ya pada hari ini. Sebetulnya saya pingin sekali memberikan contoh yang real ya kepada ibu-ibu. Cuma saya pinginnya sih minta bantuan Bu Mimi. Bu Mimi ada nggak di sini? Saya Ya, mau Ustazah. wawancara ya. Insya Allah. Nah, gini. Kalau ibu-ibu sendiri mungkin melihat ya pengalaman beliau kayak gimana. Saya pingin pengalaman juga sih yang yang digambarkan dalam capaian-capaian ya selama ini yang dihasilkan lah ya oleh Bu Mimi terkait dengan tawakal tadi dan sababiyah tadi. Apa sebetulnya yang selama ini yang mungkin secara praktis lah ya bisa dijelaskan sama ibu-ibu. Ini saya minta bantuan. Tawakal yang selama ini yang Bu Mimi canangkan ya atau yang tetapkan di dalam hati sehingga membuat apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan itu senantiasa berpijak ya kepada keyakinan bahwa hanya Allah lah yang akan memberikan hasil. Terus tidak hanya itu, gimana dengan sababiyah ya, dengan kaidah kausalitas yang Bu Mimi lakukan. Karena kalau saya sendiri secara pribadi melihat gitu ya, Bu Mimi itu melakukan kaidah kausalitas yang rinci ya dengan aktivitas-aktivitas beliau selama ini ya, dengan kiprahnya apakah dalam dunia bisnisnya ya atau dalam dunia dakwahnya. Apa sabab-sabab yang dilakukan ya selama ini sehingga capaian-capaian hasil itu dirasakan ya didapatkan dengan capaian yang maksimal lah mungkin ya dalam ukuran atau merasa belum maksimal tapi bisa lah saya minta bantuan diceritakan supaya nanti kita punya gambaran juga kayak gimana realnya gitu loh, tawakal sama upaya sama amal itu di mana mesti berjalannya. Gimana nih, Bu Mimi? Cerita. Masya Allah. Masya Allah. Nggak boleh banyak-banyak ya, karena bukan narsum ya. Oh ya, maaf. Ya, Masya Allah, Ustazah, ini saya jadi seperti mendengar training motivasi juga ya. Ingat di kantor dulu. Eh, Sebenarnya ini agak hektik juga di sini, Ustazah. Tapi mudah-mudahan saya bisa berbagi. Jadi memang saya termasuk orang yang memiliki kemauan yang kuat itu sejak muda ya gitu. Karena saya berpikir saya melangkah lebih dahulu ya ketimbang teman-teman yang lain ketika teman-teman yang lain asik dengan usianya ya, mereka bermain, kumpul sama teman-teman. Sedangkan saya sudah Allah berikan kesempatan untuk menikah di usia muda. Sehingga saya merasa harus geraknya harus cepat nih gitu. Karena saya sudah diamanahi oleh Allah sesuatu yang harus dimulai gitu. Jadi sehingga ya saya juga sangat rinci dan sangat saya termasuk orang yang visioner. Jadi saya hari ini hidup gitu, tapi bagaimana 1, 2, 3, 4, 5 tahun bahkan 10 tahun ke depan saya sudah merencanakan akan seperti apa gitu ya. Itu yang saya pikir, yang saya jadikan itu menjadi sebuah rutinitas saya gitu dalam berpikir saya, cara pandang saya sehingga ikhtiar saya itu mendorong gitu. Akhirnya pikiran saya itu akhirnya mendorong saya untuk melakukan ikhtiar. Misalnya seperti ini. Waktu saya menginginkan ya untuk bagaimana saya berhaji di usia muda gitu. Saya membersamai anak saya begitu untuk kita sama-sama memimpikan atau mencita-citakan diri untuk ke Baitullah di usia yang muda. Sehingga saya senantiasa mendoakan setiap hari, bicara tentang bagaimana Baitullah kepada anak-anak saya. Saya juga
bagaimana apa ya bahkan saya sering kali gitu ya menyiapkan buku-buku itu ke anak saya juga pajang foto Baitullah di rumah gitu, dan saya sering menceritakan bagaimana perjuangan Rasulullah di kota Madinah, di kota Makkah, yang itu akhirnya menumbuhkan kecintaan di dalam diri saya dan anak-anak saya, sehingga pada akhirnya saya juga apa namanya berpikir bahwa ketika setiap niat baik itu ya pasti Allah akan bantu, pasti akan Allah tolong, dan Allah pasti akan apa ya, atas izin Allah semua terjadi gitu ya. Atas izin Allah apa yang saya inginkan gitu, yang itu selama dalam hal yang baik, pasti Allah akan support gitu, pasti akan Allah bantu jalannya gitu, sehingga saya asbab itu saya hadirkan gitu, bagaimana saya juga menabung, saya juga mendorong anak saya untuk menabung meskipun hanya celengan haji, pakai apa ya, celengan kecil gitu ya. Saya motivasi dia untuk bagaimana menabung untuk berniat berhaji. Saya juga mendorong setiap ada jamaah haji ya, yang ingin berangkat haji, teman-teman yang pergi umroh, saya juga mendorong mereka untuk memfasilitasi mereka, memotivasi mereka untuk ke Baitullah gitu ya, dan selalu mengedukasi mereka untuk bagaimana sih keindahan gitu ya menapaki Baitullah itu gitu, bagaimana ditumbuhkan kecintaan mereka terhadap Baitullah gitu, meskipun saya mungkin baru sekali 2 kali gitu ya untuk hadir di sana dalam rangka umrah gitu, tapi memang asbab itu saya hadirkan dalam berbagai hal gitu. Ketika teman saya umrah, ketika teman saya haji, saya fasilitasi kebutuhan mereka gitu kan. Itu bagian dari asbab yang saya asbab yang saya lakukan setiap waktu, sampai Allah tuh benar-benar mengabulkan gitu apa yang saya inginkan dan apa yang saya cita-citakan gitu. Bahkan akhirnya alhamdulillah gitu, ketika saya bilang sama Allah, saya berdoa sama Allah, ya Allah tolong saya dibantu, saya maksimal, saya ingin berhaji di usia 35 tahun gitu, karena saya berpikir di usia itulah saya cukup matang, di usia itulah saya juga fisik masih muda, dan kemampuan ekonomi saya insya Allah mudah-mudahan bisa lebih mendukung di usia tersebut gitu. Dan di usia 14 tahun juga akhirnya karena anak saya juga bercita-cita berhaji di sejak usia TK, akhirnya alhamdulillah atas izin Allah kami bisa sampai di sini, dan teman-teman tahu bahwa saya juga senantiasa mendorong teman-teman mau ikut sedekah di Baitullah kah gitu, mau wakaf Quran di Baitullah kah, mau titip sesuatu kah, apa namanya, mau mensupport teman-teman yang ke Baitullah kah gitu. Itu artinya itulah sesuatu yang menjadi ketawakalan saya sama Allah, dan akhirnya mendorong saya melakukan asbab-asbab itu gitu. Artinya sebab akibat gitu dari apa yang cita-cita saya ini, ya berarti saya harus mentargetkan ini, melakukan ini dan itu gitu. Jadi pada akhirnya setiap apa yang saya cita-citakan alhamdulillah tercapai. Itu baik itu yang berkenaan dengan akhirat maupun yang berkenaan dengan dunia gitu. Artinya di usia sekarang setiap apa yang saya inginkan biasanya tercapai. Saya biasanya kalau pengen sesuatu itu kalau belum dapat tuh saya nggak berhenti berpikir, nggak berhenti bergerak, nggak berhenti merasa gitu bahwa saya harus mencapai ini gitu. Jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun target itu insya Allah tercapai gitu, karena perasaan saya, hati saya tuh senantiasa terikat sama Allah. Ya Allah, saya ingin ini tapi Allah belum kasih, tolong dibantu ya Allah gitu. Jadi dan saya merasa saya nggak pernah ketakutan gitu untuk Allah tuh menolak doa-doa saya, dan saya tidak pernah ketakutan untuk merasa kehilangan atau merasa apa ya, sulit gitu ya dalam melakukan sesuatu, karena saya merasa Allah membersamai saya gitu, membersamai semua perjuangan saya, semua hal yang saya lakukan, dan selama saya melakukan itu sebuah hal baik, pasti Allah akan tolong dan pasti Allah akan bantu. Begitu Ustazah. Ya, kalau saya lihat, ibu-ibu dengar ya semua ceritanya ya. Kalau saya melihat, ini kayaknya Bu Mimi baru cerita ke kita itu soal tawakalnya. Ya, jadi di irodahnya itu loh yang kuatnya. Jadi ketika beliau sudah pasang cita-cita, ya jelas tuh targetnya apa. Kemudian beliau membicarakan cita-cita itu dalam keluarga. Untuk apa itu? Untuk menaikkan irodah kan? Untuk menaikkan tekad, ya menguatkan tekad. Ya beliau ceritakan, ya kemudian buku-buku diberikan buat anak-anak, ya supaya mereka juga merasakan suasana untuk cita-cita ke Baitullah.
ini masih dalam tataran yang sebetulnya ini lebih ke arah menguatkan irodah, ya, menguatkan irodah. Termasuk juga yakin bahwa Allah pasti akan beri. Nah, itu tadi berulang-ulang gitu ya, Bu Mimi mengatakan yakin Allah pasti beri, apa yang kita minta Allah pasti beri. Itu adalah tataran di tawakal. Jadi kalau saya lihat memang yang barusan diceritakan itu kekuatan tawakal, ya, kekuatan tawakal, ya, yang beliau apa namanya miliki, yakin, ditambah doa, gitu ya, doanya juga itu sebetulnya masuk ke dalam kategori tawakal, karena doa itu bagian dari tawakal, bukan ke arah sabab, bukan mengupayakan sabab, gitu ya. Kalau sababiyah itu amalannya fisik, kalau doa itu bukan fisik. Nah, tinggal mungkin aktivitas sababiyah yang fisiknya itu mungkin kalau menurut saya belum diceritakan semuanya. Kayaknya rahasia ya. Rahasia nggak diceritain Boleh semuanya. Tadi yang diceritain cuma apa coba? Cuma nabung ya. Itu tuh sabab, itu sababnya nabung. nambahin boleh Ustazah? Oh, boleh silakan Bu Lisa, silakan. Ini mungkin sedikit yang saya review tentang Bu Mimi semenjak saya mengenal beliau kurang lebih 9-10 tahun yang lalu. 2015, Iya, silakan. Insya Allah. Itu beliau adalah orang yang senantiasa senang menjadi bagian dari kebaikan. Itu yang saya sematkan ke beliau itu. Yang kedua, senantiasa memudahkan urusan orang lain, hadir, menolong, silaturahim, memuliakan tamu itu luar biasa beliau. Itu sababiahnya tadi yang secara fisik zohirnya. Jadi kemudian selalu hadir punya waktu gitu loh. Punya waktu untuk orang-orang siapapun yang mengenalnya. Itu sih yang saya pelajari tentang sosok Bu Mimi dan termasuk yang menginspirasi saya untuk apa nih yang bisa saya copy paste atau ATM dari Bu Mimi tentang bagaimana selalu menjadi jalan bagian dari kebaikan. Itu sababiahnya yang saya lihat luar biasanya, di luar tadi ya segala semangatnya beliau memiliki tekad yang kuat, seperti kayak ibaratnya beliau memantaskan diri untuk Allah kabulkan keinginan beliau dengan cara tadi hadir gitu ke orang lain, silaturahim itu luar biasa beliau lakukan. Gitu aja sih menurut saya. Terima kasih. Iya. Ini sekarang kok malah jadi Bu Mimi, jadi bintangnya ya? Jadi sedih, Ustazah. Mungkin saya nambahin sedikit, Ustazah, mengenai asbab ya, Ustazah. Boleh, silakan. Memang ketika saya juga bergabung ya di perusahaan gitu ya, yang saya selama sekitar 11 tahun saya di sana, saya memang termasuk saya pernah menduduki top sales nasional ya. Jadi memang saya selalu melakukan sesuatu yang lebih dari teman-teman saya lakukan. Artinya ketika teman-teman saya itu merasa bahwa perlengkapan dalam pameran itu cukup sama hanya 5 buku, 3 buku. Saya selalu bawa sampai koper-kopernya. Sekoper lebih saya bawa. Bahkan buku contoh gitu ya. Saya bawa buku yang belum artinya satu mobil itu isinya perlengkapan amunisi saya dalam berjuang begitu Ustazah. Itu yang pertama. Jadi ketika orang tuh merasa cukup dengan ikhtiarnya, oh saya melakukan lebih dari yang teman-teman saya lakukan, sehingga saya merasa punya banyak amunisi ketika saya tuh bekerja begitu Ustazah. Dan memang ketika orang lain datang misalnya pukul 9 atau merasa jam 11 aja cukup, karena nanti di pameran itu orang keluar pameran itu sekitar jam 11:30 gitu baru mereka keluar. Saya tuh dari subuh saya udah dari rumah tuh saya udah berangkat. Gitu. Artinya saya selalu melakukan yang lebih dari orang lain lakukan, sehingga saya mendapatkan yang lebih dari yang orang lain dapatkan gitu. Saya itu asbabnya. Ya, yang kedua adalah mungkin saya juga termasuk yang punya target ya. Saya dalam menentukan impian itu saya punya target. Semisal gitu, saya ingin punya ketika saya menginginkan memiliki satu rumah gitu ya, saya belum lama ini saya beli rumah gitu saja di daerah Bintaro, nggak besar tapi kecil gitu. Tapi ketika saya ingin kok tiba-tiba tuh saya harus punya rumah nih di Bintaro meskipun kecil gitu. Itu sepanjang hari Ustazah, selama beberapa hari tuh saya
cek Facebook aja gitu ya, sekcel grup jual beli gitu ya. Ternyata sampai akhirnya ya, sampai hari ke-5 atau ke-6 ternyata dapat gitu Ustazah info mengenai rumah yang dia dijual dengan dia jual butuh, kedua rumahnya deket banget dari rumah yang saya tempati, ketiga juga rumahnya juga nggak mahal gitu karena kan dia jual butuh, dan keempat alhamdulillah pagi saya dapat informasinya, siang langsung saya beli gitu Ustazah. Artinya memang ketika saya menginginkan sesuatu, itu kalau belum dapat itu saya belum berhenti melakukan sesuatu Ustazah. Jadi terus apa lagi misalnya ya ilmunya juga saya ketika orang sales lain gitu merasa pebisnis lain merasa cukup dengan ilmunya, saya selalu merasa berapa juta pun akan saya bayar untuk saya bisa memiliki ilmu itu, begitu Ustazah. Baik, ya. Maksudnya saya ini tadi ingin menggambarkan juga ya sama ibu-ibu ya bahwa memahami tawakal sekaligus dengan amal ya sababiyah itu sebetulnya sangat mungkin dilakukan, dan sebagaimana juga capaian-capaian yang didapatkan oleh kaum muslimin pada masa awal itu juga bisa kita dapatkan pada masa sekarang ya. Mungkin salah satunya Bu Mimi merasakan itu ya, artinya ketawakalan yang kuat ya, irodah yang juga kuat ditambah dengan melakukan sabab-sabab yang maksimal ya sesuai dengan potensi yang dimiliki, karena mungkin beliau merasa potensi beliau itu di atas ya yang lain, maka dia melakukan sesuatu itu juga di atas yang lain, artinya lebih dari yang lain. Nah, ini memang penting jadinya, seperti yang sudah tadi kita bahas ya. Ya mudah-mudahan ini juga bagian dari proses kita semuanya ya, tidak semuanya bakal bisa seperti yang maksimal, seperti yang ideal. Kita semuanya mengupayakan, tapi kalau kita sudah tahu ilmunya ya, termasuk juga contoh tadi mungkin real lah yang salah satunya tadi yang disampaikan sama Bu Mimi, mungkin kita jadi lebih punya gambaran ya. Tinggal sedikit lagi nih waktunya, cuma tinggal 6 menit lagi. Barangkali ada yang ingin disampaikan ya atau ingin ditanyakan, silahkan. Oh, ada nih dari Bu Rani ya. Atau pertanyaannya udah banyak? Enggak. Alhamdulillah karena waktunya udah habis. Bu Yoyo bisa ngebuka enggak? Di inbox ada Ustazah. Iya, ini ya. Ketika kita yakin dan menyerahkan urusan kepada Allah, memohon dengan asma-Nya, mungkin tanpa ikhtiar maksimal, namun sering terijabah, bahkan melebihi harapan. Bagaimana keterkaitannya dengan irodah tadi? Nah, ini tadi dia tawakalnya kuat. Ya, boleh jadi ketawakalan itu yang membuat Allah ya memberikan apa yang diinginkan, boleh jadi. Ya. Tetapi secara ikhtiar dia tidak maksimal. Secara ikhtiar dia dinilai tidak maksimal. Kalau ada ikhtiar yang wajib dia lakukan kemudian tidak dia lakukan, maka termasuk kategori dosa nanti. Contoh misalnya, berdoa terus ya, tawakal kepada Allah, memohon dengan asma Allah, disebut semua 99 ya, Asmaul Husna. Ingin anaknya menjadi anak yang solih. Tapi dia tidak melakukan ikhtiar maksimal. Boleh jadi ada ikhtiar-ikhtiar yang wajib, kemudian dia lalaikan. Maka kemudian Allah beri tuh anaknya solih. Dia kasih anaknya memang anak yang solih. Tapi dia sudah melakukan dosa karena meninggalkan kewajiban. Ada nggak yang seperti itu? Ada, banyak. Enak ya si Ibu Anu, padahal dia nggak punya ilmu apa-apa. Dia itu awam banget. Kok bisa ya anaknya soleh-soleh semuanya? Terus tanya sama anaknya, kok bisa kamu jadi soleh? Apakah karena ibu kamu yang mendidik? Bukan. Bukan. Nah itu ibu mendapatkan nikmat dari Allah itu bukan karena usaha yang dia lakukan. Tidak ditambah dengan usahanya. Allah itu kalau ngasih ya gimana Allah? Betul nggak? Allah itu ya maha pengasih. Mau Allah kasih kepada yang males-malesan dikasih. Ya kan? Kepada orang yang beramal dengan maksimal Allah kasih juga. Gitu. Mana yang harus dipilih oleh seorang muslim? Beramal atau tidak beramal? Tentunya harusnya beramal. Sehingga di sini harus dipahami dua aktivitas harus dilaksanakan. Tawakalnya iya dilaksanakan, sababiyahnya juga iya dilaksanakan. Karena di dalam sababiyah itu ada aktivitas-aktivitas atau amal-amal yang ternyata hukumnya wajib.
ternyata hukumnya wajib, gitu, ya. Bagaimana mencapai keharmonisan rumah tangga? Ada amal-amal wajib yang harus dilakukan oleh istri dan suami. Tapi kemudian istri dan suami ini merasa bahagia saja. Banyak orang-orang di luar Islam juga merasa bahagia, rumah tangganya harmonis. Tapi toh mereka tidak melaksanakan syariat, betul nggak? Allah kasih nggak keharmonisan itu kepada orang-orang di luar Islam? Ke rumah tangga? Banyak orang-orang di luar Islam itu harmonis rumah tangganya. Tapi mereka nggak melakukan amal. Tentu saja Allah murka kepada mereka. Harmonis rumah tangga di dalam dunia, tapi mereka masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi pada seorang muslim. Allah kasih keharmonisan, tapi ada amal-amal ya yang tidak dilakukan dalam rangka memelihara atau mewujudkan keharmonisan sesuai syariat Islam, itu menjadikan kita malah dianggap tidak beramal, gitu, tidak berdosa. Jadi bagaimana ini? Ya kembalikan lagi kepada apa yang sudah kita bahas tadi. Tidak boleh mencukupkan diri dengan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Itu udah wajib. Tawakal itu sudah wajib hukumnya. Tapi ada kewajiban yang lain yang juga harus kita lakukan adalah mengupayakan. Tapi diijabah kok semuanya, bahkan melebihi harapan. Ya itu keinginan Allah yang terwujud. Ya, keinginan Allah yang memang Allah kasih bisa kepada siapa saja. Tapi kita termasuk di mata Allah, termasuk orang yang tidak beramal. Ya, tidak beramal. Karena doa itu bukan masuk kategori asbab ya, Bu ya. Doa itu bukan termasuk kategori sababiyah. Doa itu masuk kategori tawakal. Kan doa diperintahkan? Iya, betul. Tawakal juga diperintahkan. Berdoa itu bukan aktivitas sababiyah, tapi aktivitas sababiyah itu yang fisik ya, Bu ya. Yang fisik, yang kita melakukan upaya-upaya ya, yang nampak dalam keseharian, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, ya, menggerakkan pemikiran. Nah, itu namanya aktivitas fisik. Itu juga harus maksimal, gitu. Kita lakukan. Ya kita upayakan ya sesuai dengan kemampuan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Waktunya sudah habis kayaknya ya, Bu ya. Tawakal itu wajib, namun ikhtiar maksimal menjadi penyempurna amal ya. Ya. Ikat dulu ontanya baru tawakal. Ya jangan, kesimpulannya jangan gitu. Ini salah. Kalau kesimpulannya ikat dulu ontanya baru tawakal, jangan. Karena tawakal sudah kita bahas di pertemuan yang lalu apa? Tawakal itu di awal, di tengah, dan di akhir. Tidak amal dulu baru tawakal, tidak. Sebelum beramal sudah tawakal, ketika beramal juga tawakal, setelah beramal selesai itu pun tawakal. Gitu. Jadi tawakal itu di semua. Ya, di semua sisi, di semua dari A sampai Z-nya, dari awal sampai akhirnya. Allahu a'lam bishawab. Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan ya meskipun agak cepat-cepat menjelaskannya atau mungkin materinya juga lumayan ya mengajak ibu-ibu berpikir agak keras, tapi mudah-mudahan ada gambaran ya, ada pemahaman yang bisa ibu-ibu tangkap ya. Jangan khawatir, insya Allah pekan depan mudah-mudahan Allah berikan usia untuk kita semua, kesempatan juga, kesehatan juga, ibu-ibu bisa boleh menanyakan kembali yang hari ini belum dipahami ya. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Allahu a'lam bishawab. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi